Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Sekarang kita bertemu lagi dengan pelajaran Bu Nur Faiza. Semoga dengan tayangan video ini bisa bermanfaat bagi anak-anak untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Sebelum pelajaran dimulai atau tayangan video dimulai, kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita melihat tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Akhlak kelas 8 semester genap dengan materi sifat terpuji terhadap sesama manusia oleh Bu Nur Faiza. Kompetensi inti 3, pengetahuan. Kompetensi dasar. Indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ayo kita pelajari. Dengan materi bab 2, sifat terpuji terhadap sesama manusia. Pengertian husnuzon. Husnuzon adalah prasangka, pikiran, dugaan baik terhadap orang lain. Jadi sifat husnuzon ini mendepankan sifat perbuatan baik, yaitu prasangka kepada siapapun, dengan prasangka kepada orang lain dengan perasaan yang baik, pada Allah sebagai Sang Pencipta. Lawan husnuzon adalah suuzon, yaitu prasangka jelek kepada orang lain. Hukum husnuzon, sesama manusia adalah mubah, boleh dilakukan, ya. Jadi hukum husnuzon itu boleh dilakukan. Contoh perilaku husnuzon antara lain: meyakini segala takdir yang telah diterima merupakan hal yang terbaik bagi dirinya. Jadi kita meyakini bahwa apa yang kita dapatkan di dunia itu merupakan takdir. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta. 2. Senantiasa berpikir positif ketika menerima cobaan dan ujian hidup. Ketika kita menerima suatu cobaan hidup, kita harus berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan karunia kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita, walaupun itu dengan suatu tantangan untuk berbuat yang lebih baik, sehingga Allah akan memberikan kita anugerah yang besar. 3. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala yang diterimanya. Ketika kita memperoleh rezeki, wajiblah kita mengucapkan alhamdulillah, karena rezeki datangnya dari Allah. Kita disuruh berusaha. Dengan rezeki itu maka kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik, maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan kepercayaan kepada sesama manusia bahwa ia mampu menjalankan segala amanah yang diembannya. Jadi suatu kepercayaan
kita sebagai manusia wajib kita emban, itu merupakan amanah dari Allah. Ya. 5. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Jadi harus mempunyai sifat prasangka baik. Boleh kita suudzon kepada orang lain, tapi kalau kita tahu sendiri kenyataannya, kalau tidak tahu, kita tidak boleh berprasangka jelek kepada orang lain. Jadi harus mempunyai sifat husnudzon. Ayat yang berhubungan dengan sifat husnudzon dapat kita baca dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan. Ya, kita tidak boleh berprasangka jelek pada orang lain, menaruh curiga tanpa bukti yang benar, karena sebagian dari buruknya sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi kalau kita mempunyai perasaan jelek kepada orang lain, sama aja kita memakan bangkai daging saudara kita. Nah, jadi kalau kita pada orang lain, kita harus berprasangka baik. Kalau belum jelas apa yang dilakukan orang lain itu membuat kesalahan kepada kita, kita tidak boleh berprasangka jelek. Jangan mencari-cari keburukan orang lain. Ya, semuanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ada manusia itu ada salah, ada benarnya juga. Terus tidak boleh menggunjing, ngerasani sama orang lain. Seandainya kita kalau dirasani orang lain, tentu hati kita sakit. Sama, jadi kita tidak boleh mengunjing satu sama lain, sama temanmu juga, temanmu sesama kelas, sahabatmu. Jadi harus membina rasa ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan sesama teman, sesama orang tua, sesama tetangga, sesama sahabat. Ya. Kalau kita berprasangka jelek kepada orang lain, sama aja kita suka memakan daging saudara kita yang sudah mati. Mau? Tentu anak tidak mau kan makan dagingnya, bangkainya manusia. Ya. Jijik itu ya. Jadi kita tidak boleh berbuat jelek pada orang lain, harus berprasangka husnudzon. Ya. Bentuk husnudzon: 1. Meyakini sepenuh hati perintah agama. 2. Ya, meyakini sepenuh hati perintah agama, yaitu menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik, tidak boleh berbuat kemungkaran di muka bumi ini. Jadi harus membina rasa ukhuwah Islamiyah, saling silaturahmi kepada teman. Ya. 2. Meyakini bahwa semua larangan agama demi kebaikan manusia. Nah, kalau Allah menurunkan kitab sucinya kepada umat manusia, di situ ada ajaran-ajaran yang boleh dilakukan dan ajaran yang tidak boleh dilakukan. Itu norma-norma kaidah Islam harus kita jalankan. Mana itu perbuatan baik dan mana itu perbuatan jelek, amal ma'ruf nahi mungkar, menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran di muka bumi ini. 3. Mengembangkan dalam sikap baik dalam kehidupan masyarakat. Ya, dalam kehidupan masyarakat kita wajib berbuat baik kepada siapapun, kepada saudara, kepada tetangga. Karena orang yang dekat kepada kita selain keluarga adalah tetangga. Kita susah, tentu kalau nggak ada keluarga, orang lain yang akan membantu kita. Ya, jadi tidak boleh punya rasa jelek kepada tetangga kita, sesama manusia. 4. Memberikan kepercayaan kepada sesama manusia. Nah, kita wajib percaya, tidak boleh mempunyai perasaan suudzon, harus berprasangka husnudzon, yaitu berprasangka baik kepada orang lain. 5. Menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun. Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk, suudzon kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu penyakit hati. Wajib kita buang.
Nah, kalau kita kepingin sesama teman kelas kita hidup tentram, nah, kita tidak boleh berprasangka baik jelek kepada orang lain, harus berprasangka baik. Dampak positif dari perilaku husnuzon yaitu menjadikan pribadi yang senantiasa berpikir positif dan berhati tenang. Ya, itu adalah suatu penyataan, tidak ada punya rasa dendam kepada orang lain, pribadi yang baik, pribadi yang luhur, berpikir positif, ya, dan berhati tenang pada siapapun, supaya kita selamat dunia dan akhirat. 2, memiliki sikap optimis akan segala hal yang diperoleh. Optimis bahwa kita melakukan yang baik, tentu balasnya Allah itu kebaikan pula, ya. Tapi optimis bahwa apa yang kita kerjakan baik, hasilnya baik juga. 3, menghindari diri dari perilaku yang pemecah ukhuwah. Tidak boleh punya rasa pengen mecah belah, rasa persatuan itu nggak boleh. Sama teman itu harus rukun, jangan suka menggunjing, jangan suka mengolok-ngolok teman, menjelek-jelekan teman. Kalau kamu kepingin selamat dunia akhirat, maka perilaku pemecah ukhuwah Islamiyah itu harus ditinggalkan. Nah, itu adalah perbuatan penyakit hati. Ya. Pengertian tawadu ini adalah perilaku yang kedua, yaitu pengertian tawadu. Tawadu adalah salah satu akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Akhlak karimah, perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Karena ingat, apa yang kita tanam selama hidup di dunia, maka akan ada balasannya sendiri di akhirat nanti. Tawadu perlu dibiasakan sejak usia dini, sejak usia kecil sampai dewasa, karena kelak menjadi suatu watak. Sikap tawadu sangat penting artinya dalam pergaulan sama manusia, apalagi sesama umat agama Islam, ya, harus memegang sifat tawadu, tidak boleh takabur. Kawan katanya sikap tawadu adalah sikap takabur, meremehkan orang lain. Ayat yang berhubungan dengan sifat husnuzon, surat Al-Isra ayat 24, artinya, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka dua telah mendidik aku waktu kecil. Ini adalah ditujukan kepada kedua orang tua kita yang mana telah mengasuh kita dari bayi sampai dewasa. Nah, kita harus mempunyai sifat tawadu kepada kedua orang tua kita. Bentuk tawadu: 1, menghormati orang yang lebih tua. Ini adalah bentuk tawadu, ya. Kita sesama orang yang lebih tua harus dihormati, sama kedua orang tua kita, sama kakak kita, sama nenek-nenek kita, sama orang yang lebih tua kita harus kita menghormati. Tidak boleh semenangnya sendiri, ya. 2, sayang kepada yang lebih muda. Kalau kita punya adik, kita harus saling menyayangi, saling membantu. Tidak boleh semaunya sendiri. Aku harus besar, ya harus dihormati, tidak. Jadi saling menyayangi, ya, saling membutuhkan sesama saudaranya. 3, menghargai pendapat orang lain. Nah, kita hidup tidak sendiri, kita wajib menghormati pendapat orang lain. Ketika diadakan musyawarah bersama, kita wajib menghormati pendapatan orang lain. Jangan memaksakan pendapat kita sendiri, ya. Kita lihat, oh ya, pendapat orang lain itu baik, wajib kita lakukan, kita ikuti semasa kalau baik. 4, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Mengalah kepentingan umum, jangan sakarepe dhewe.
Ya, kalau kita ingin dihormati orang lain, kita harus menghormati orang lain dengan cara mengalah demi kepentingan umum. 5. Santun berbicara kepada siapapun. Kepada siapapun kita harus santun. Pada orang tua, kepada teman, pada saudara, pada tetangga harus santun. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menang sendiri sakarepe dhewe, karena kita hidup juga membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia itu dikatakan makhluk sosial, yang makhluk masih butuh bantuan orang lain. Cara menumbuhkan sikap tawadhu antara lain: 1. Sabar dalam menghadapi cobaan. Kita wajib bersabar. Dengan sifat tawadhu kita yakin kalau kita mau bersabar, niscaya Allah akan memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menghadapi cobaan yang telah diberikan kepada kita. 2. Pemaaf, memaafkan orang lain yang membuat salah kepada kita. Karena dengan pemaaf, mempunyai sifat pemaaf, hati kita akan tentram, hidup kita akan nyaman. Di mana-mana kita tidak akan dihinggapi rasa bersalah. 3. Ikhlas. Ikhlas. Ya, ikhlas menerima cobaan, ya. 4. Hindari sikap sombong dan takabur. Kita tidak boleh sombong atau takabur. Kalau kita punya sifat sombong, kita tidak akan rugi sendiri. Tidak akan banyak orang yang melihat kita, membantu kita, karena di dalam diri kita sudah dihinggapi rasa sifat sombong dan takabur. 5. Menyadari hidup di dunia sementara. Hidup dunia hanya sementara. Saja menganggap hidup ini sementara, kita harus membuat sangu di alam akhir nanti. Kita jangan sampai mempunyai rasa permusuhan kepada orang lain. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan Allah akan menyabut nyawa kita. Kalau kita sudah punya sangu, tidak berbuat jelek, insya Allah hidup kita akan enak sampai akhir zaman nanti. Bersyukur, bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Sekarang contoh perilaku tawadhu antara lain: tidak menyombongkan jabatan, pangkat, ilmu, bahkan kekayaan terhadap orang lain. Ya, tidak boleh sombong. Kalau kita mempunyai jabatan yang lebih tinggi, mempunyai kepintaran, pangkat, kekayaan, semuanya akan musnah dalam sekejap kalau Allah sudah menghendaki. 2. Berteman terhadap siapapun tanpa memandang derajat orang lain, agar terhindar dari sikap sombong. Tidak boleh milih-milih teman. Jangan sampai kita teman kepada teman yang kaya, yang cantik, yang ganteng. Semua manusia sama. 3. Berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat. 4. Menerima, menghormati segala pemberian orang lain. Ya, ini berani mengakui kesalahan terhadap orang lain. Tidak boleh menyembunyikan kalau saya salah. Kalau salah ya itu salah, kita akui. Terus menerima, menghormati segala pemberian orang lain. Dampak positif dari perilaku tawadhu yaitu: 1. Dapat membangun relasi persaudaraan dengan mudah. Kalau kita punya sifat perilaku tawadhu yang baik, niscaya kita akan banyak teman, kita banyak relasi. Kalau kita punya kerja, cepat kita dapat kerjaan. Di situ teman pun senang. Ya, kalau kita mempunyai sikap perilaku tawadhu, perilaku baik kepada orang lain. 2. Terhindar dari perilaku tamak. Kalau sudah punya sifat tawadhu, perilaku tamak tentu jauh daripada diri kita, jauh sekali, karena perilaku tawadhu sudah ada di dalam diri kita sendiri. 3. Menciptakan rasa cinta kepada Allah, kepada hambanya. Rasa cinta kepada Allah. Dengan rasa cinta kepada Allah, maka pun kita akan cinta kepada sesama manusia. Pengertian tasamu. Tasamu adalah sifat tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Tasamu ini tenggang rasa, menghormati sesama manusia.
tidak menang sendiri, tidak sakarepe dhewe ya. Sesama teman harus punya rasa sikap tenggang rasa, menghormati. Pada hakikatnya semua manusia itu sama. Ya, diarahkan, dibimbing. Ya, saling toleransi kepada sesama agama. Salah satu bentuk perhatian terhadap perasaan sesama manusia adalah memiliki sifat tasamu. Nah, sesama manusia harus rasa tenggang rasa, sesama agama, sesama ras, sesama suku. Nah. Ayat yang berhubungan dengan sikap tasamu adalah surat Al-Kafirun ayat 6. Artinya, untukmu agamaku dan untuk pula agamamu. Ya, ini adalah salah satu surat terakhir ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, haji terakhir. Jadi Nabi Muhammad memasrahkan agamanya. Ya, kalau kita yakin kepada agama kita, maka agama itu akan membawa kita ke dalam kebaikan. Kita bebas, tidak boleh harus menghormati dalam melaksanakan agama yang diyakini. Ya, semuanya wajib menghormati. Bentuk tasamu yaitu satu, tidak mengganggu ketenangan tetangga. Kita tidak boleh mengganggu ketenangan tetangga. Tidak melarang tetangga menanam pohon di batas kebun. Nah, di batas kebun itu batas kebun kita tidak boleh melarang. Tiga, menyukai sesuatu untuk tetangganya. Contoh perilaku tasamu antara lain menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang terdapat di sekitar kita. Di dalam lingkungan kita itu agama beragam, suku beragam, kita saling menghormati. Orang tua kita aja kalau beda agama dengan kita tetap harus menghormati. Ya. Tapi perlakuannya beda. Kalau kita disuruh mengikuti agamanya orang tua kita yang sudah berpaling kepada agama lain, kita jangan mau. Nah, tapi dengan cara yang baik, dengan menolaknya dengan baik. Dua, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Tidak boleh memaksakan. Kalau kita agama Islam, terus ada teman kita agama Kristen, suruh harus ikut sampai dipaksa, nggak boleh. Itu dihormati agama orang lain. Tiga, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang lain itu belum minta maaf. Itu maafkan ya anak-anak ya, itu sifat tasamu juga. 4, bersikap ramah terhadap siapapun, ramah, sopan, menghargai orang lain. Terus 5, menjaga persahabatan dengan teman dan berusaha menghindari permusuhan. Dampak positif dari perilaku tasamu. 1, menumbuhkan perilaku tetangga tenggang rasa. Nah, tenggang rasa kepada siapapun, kepada teman, saudara, orang tua, tetangga, tenggang rasa, saling menghormati, tolong menolong. 2, menghindari diri dari perpecahan. Tidak boleh saling berpecah, harus menghindari. 3, membangun persaudaraan yang positif. Sekarang pengertian ta'awun. Nah, itu juga salah satu sifat terpuji. Ta'awun adalah tolong menolong, gotong royong, membantu dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, manusia ini dikatakan makhluk sosial, masih butuh bantuan orang lain. Coba, ini paling mendasar sekali. Kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau manusia itu memang dikatakan makhluk sosial. Ketika tetangga kita atau orang tua kita atau saudara kita meninggal, tentu kita tidak bisa sendiri. Tentu ada yang menyolati, memandikan, mengafani, terus mengantar ke kuburan. Itu kita masih butuh orang lain. Tidak ada manusia yang meninggal itu berjalan sendiri. Tidak, semua butuh bantuan orang lain. Itu makanya manusia dikatakan makhluk sosial. Nah, Islam membimbing umatnya agar bekerja sama, saling tenggang rasa,
saling tolong menolong sesama atas dasar kekeluargaan. Ayat yang berhubungan dengan sifat tasamuh dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksanya. Nah, ini adalah salah satu yang mendasar dalam sifat tasamuh ya. Jadi kita disuruh tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, jangan tolong menolong dalam berbuat kemungkaran, karena balasan Allah itu sangat pedih sekali, berat siksanya jika kita menolong orang lain berbuat salah. Tapi sebaliknya, kalau kita menolong orang lain dalam mengerjakan kebaikan, tentu Allah akan membalaskan dengan kebaikan, yaitu surganya Allah menanti kita. Ya, itu sangat mendasar anak-anak. Jadi pegang pada sifat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ini untuk sifat tasamuh ya. Bentuk dari sifat ta'awun yaitu 1. Meringankan beban hidup dalam bantuan kepada orang lain. 2. Mengunjungi orang sakit ya, mengunjungi orang sakit. Terus 3. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin. 4. Mengikuti acara gotong royong dengan ikhlas. 5. Membantu saudara muslim yang sedang mengalami musibah ya. Kalau ada teman kita sesama muslim mengalami musibah, wajib kita bantu. Dampak positif dari sifat perilaku ta'awun. 1. Menumbuhkan sifat gotong royong dan peduli antar sesama manusia. 2. Mempermudah kebutuhan dan meringankan beban orang lain. 3. Menciptakan kesatuan dan persatuan. Ada pertanyaan? Sudah jelaskah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak dengan tayangan video barusan? Apa anak-anak sudah paham atau mengerti? Kalau sudah, Bu Nur Faiza hanya ngasih pesan. Waktu anak-anak di rumah, jangan lupa sholat. Jangan lupa membantu kedua orang tua anak-anak. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang anak-anak amalkan dalam kehidupan di rumah bisa bermanfaat untuk langkah selanjutnya. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam tani warzuqhu ilayya indal hajati wala tansani ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.